الأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala. As-sifatus ar-rabi'ata asyrah, sifat yang ke-14, at-tasatturu bitazakil ulama, yaitu mereka bertabirkan atau berlindungkan kah? Dengan tazkiyah para ulama alladzina ghtarru bihim, yang tertipu oleh mereka. Dan ini sejak dulu seperti itu orang Suri sampai sekarang. Ketika disebutkan bahwasanya si fulan telah dikritik oleh para ulama, si Syekh fulan dia telah dijarah oleh ulama, mereka mengatakan, oh tapi dia dipuji oleh Syekh Shalih Fauzan, dia dipuji oleh siapa itu Syekh Abdul Muhsin Abbad, dia dipuji oleh Syekh bin Baz. Padahal apa? Mengaku salafi. Sementara apa? Salafi itu ikut kaidah apa? Ahli hadis. Sementara kaidah ahlul hadis telah mengatakan apa? Al-jarhul mufassar muqaddamun ala at-taqdim ala ta'dil al-mubham. Kritikan yang diperinci itu harus lebih diutamakan daripada pujian yang bersifat mubham. Ini orang baik, ini orang alim, ini orang soleh. Itu kalah dengan apa? Kritikan yang terperinci bahwasanya ini adalah apa? Orang ini memang dia dohirnya soleh, tapi kami lihat bahwasanya dia telah berdusta dalam masalah agama, atau dia sudah pernah apa? Mengorupsi harta orang lain. Ini adalah kritikan yang mufassar. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Banyak penukilan bahwasanya ini sudah ijma'. Tapi apa? Orang Sururi banyak berusaha mengaburkan yang semacam tadi itu, kaidah al-jarhul mufassar muqaddamun ala at-ta'dil al-mubham. Ungdur maqalahul Imam Al-Wadi'i rahimahullah fi Tuhfatil Mujib. Tentang apa? Tentang pola orang-orang Sururiyun. Sampai sekarang disebut-sebut macam itu, tapi Syekh Shalih Fauzan memuji fulan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad memuji siapa, misalkan Abdul Hasan Al-Misri dan Ali Hasan. Kalau Ali Hasan sekarang alhamdulillah sudah datang fatwa baru dari Syekh Shalih Fauzan untuk apa? Meninggalkan orang itu. Walaupun apa? Masih dipakai oleh orang-orang Sururiyun di Indonesia, orang-orang Roja dan bahkan yang lain-lain. Kemudian yang ke-15, idzan taqada ahadu ulama is-sunnah ala ahadi ru'asaihim. Kalau salah seorang ulama sunnah mengkritik salah satu dari pembesar mereka bil adillati wal barohin, bukan dengan hawa nafsu tapi dengan dalil-dalil dan dengan bukti-bukti, qalu nangtadirul ulama il kibar. Mereka mengatakan kami tunggu ulama besar. Dan ini betul-betul anak dengar langsung sejak dulu mereka mengucapkan macam itu. Tidak lihat hujahnya betul atau tidak, tapi yang penting tunggu ulama besar. Bahkan sebagian mengatakan itu baru sigharul ulama dan seterusnya. Dan sampai sekarang praktek itu terjadi. Yang mengkritikkan baru Syekh Jamil As-Silwi, atau yang mengkritik baru Syekh Abdul Hamid Hajuri. Sementara dia dipuji oleh Syekh Shalih Fauzan. Dia nggak tahu bahwasanya boleh jadi Syekh Shalih Fauzan seperti yang disebutkan oleh Syekh Mukbil. Orang-orang para hizbiyun kalau mereka datang ke tanah suci, mereka bergaya dengan apa? Dengan akidah yang betul, dengan manhaj yang kokoh, sehingga ulama melihat sesuai dohirnya. Tapi setelah keluar dari mamlakah baru menampakkan aslinya. Ketika sudah pergi ke Uni Emirat Arab ataupun pergi ke India atau ke Indonesia dan seterusnya. Nah ini boleh jadi ulama besar dengan kesibukan mereka nggak tahu itu, dan ini udzur. Tapi ketika ulama lain tahu dengan hujah-hujahnya, apa yang menghalangi untuk kalimatnya diterima? Kama wajadna fis sahah, sebagaimana itu kami dapati di medan dakwah, di lapangan dakwah. Mereka tidak lihat hujah, tapi ini ulama kecil, bukan ulama besar. Qala Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa wafaqah, wa yajibu an ya'lama ulama'unal afadil. Para ulama kita yang paling utama, afadil jamak dari afdal, bukan sekedar fadil. Para ulama kita yang paling utama harus tahu untuk apa? Waspada. Dan ini nasihat untuk diri beliau sendiri juga sebenarnya, untuk kes-kes yang berikutnya. Anna li ahlil ahwa'i wa tahazzubi asali barahibah. Bahwasanya para ahlil ahwa' dan ahli tahazzub yang suka membentuk hizib-hizib itu, pengelompokan tanpa hujah, mentahdir orang lain kemudian membuat kelompok sendiri. Mereka memiliki metode-metode yang menakutkan, rohibah, lihtiwa'is syabab, untuk merangkul para pemuda, wa tasalluti wasaytarati ala uqulihim, untuk menguasai dan mendominasi akal-akal mereka, wali ihbati juhudil munadilin, dan untuk menggugurkan atau meruntuhkan kerja keras para penasihat munadil, yaitu orang-orang yang membantah ahlul batil, munadil. Fisahah, di medan dakwah,
anil manhajis salafi, yaitu untuk menjauhkan itu dari manhaj salafi wa ahli. Atau kalau munadilin an berarti para pembela manhaj salafi dan para salafiyun. Mintil kumul asali bil makirah, termasuk dari metode-metode yang makir, yaitu betul-betul tipu daya adalah apa? Istighlalu sukuti ba'dil ulama, yaitu mereka memanfaatkan diamnya sebagian ulama an fulanin wa fulan, dari terhadap fulan dan fulan. Dan ini adalah apa? Metode yang sangat rendah sebenarnya kalau para pemuda paham. Tapi kalau mereka nggak belajar manhaj memang nggak paham. Kalau ini adalah batil, kenapa Lajnah Daimah diam saja? Kalau ini orang itu batil, kenapa Hay'ah Kibarul Ulama diam saja? Padahal memangnya Hay'ah Ulama tahu seluruh case di seluruh dunia. Ini nggak mungkin. Ini wajar. Tahu masalah ini, tapi belum tahu masalah yang terjadi di misalkan di Pakistan. Itu wajar. Atau orang-orangnya, atau tokoh-tokohnya. Apalagi sampai yang dikatakan Sururion, kalau memang Yazid Jawas itu mubtadi', kenapa Kibarul Ulama nggak bicara? Siapa Yazid Jawas menurut Kibarul Ulama? Belum, jadi mereka nggak kenal. Maka nggak perlu sampai tingkat itu. Tanyakan ke ulama-ulama yang lain. Itu sesuatu yang wajar. Walau kana min adallin nas, walaupun orang tadi termasuk orang yang paling sesat, tapi nggak boleh dikritik dengan alasan Kibarul Ulama belum bicara, atau masih ada ulama lain yang diam. Mengharuskan apa? Harus ada ijma' dulu baru kita tinggalkan seseorang. Dan ini adalah apa? Menyelisih manhaj salaf kalau mereka mengaku salafiyun. Karena apa? Dalam masalah al-jarh wa ta'dil tidak disyaratkan semua ulama harus mengkritik Ibnu Lahiyah. Enggak harus itu. Atau mengkritik siapa itu? Contohnya Al-Harith Al-Ju'fi, Al-Harith Al-A'war yang disikohkan oleh Imam Ahmad tapi dijuluki oleh jumhur ulama sebagai apa? Kadzab. Apakah kita katakan Imam Ahmad masih memuji kok? Berarti apa? Berarti seluruh kritikan itu gugur. Ini adalah apa? Metode yang sangat keliru. Harus apa? Jarhun mufassar muqaddam ala ta'dil mubham. Dan kaidah yang lain mengatakan apa? Alladzi ya'lam hujjatun ala man lam ya'lam. Ini kaidah yang mustaqirah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau apa itu Nuzhatun Nadhar. Yaitu orang yang tahu dia hujjah terhadap orang yang tidak tahu. Ini kalau sesama apa? Ahli ilmu. Kalau orang-orang awam enggak masuk di situ pembahasannya. Dia tahu tapi apa? Tahu menurut dia, padahal menurut kaidah dia tidak paham masalah metode jarh wa ta'dil. Ini nggak masuk dalam pembahasan. Tapi ini adalah antar ahli ilmu. Kemudian beliau mengatakan, falau qaddaman naqiduna aqwal hujaji ala bidaihi wa dhalalih. Sekalipun para pengkritik telah menampilkan hujah-hujah yang paling kuat akan bid'ahnya orang ini dan kesesatan orang ini, fayakfi indaha ula ilmu ghalitin, maka cukup menurut orang-orang yang mughalid, sengaja berbuat kekeliruan, lihat demi juhudil munadilin nasihin, untuk meruntuhkan kerja keras para kritikus dan para penasihat tadi, cukup apa itu? At-tasa'ulu amamal jahalah. Sekedar apa? Menampilkan pertanyaan-pertanyaan kepada hadapan orang-orang bodoh. Fama balu fulanin wa fulanin minal ulama sakatu an fulanin wa fulan. Kenapa ulama fulan mendiamkan orang ini? Kenapa imam-imam besar dari kalangan apa itu misalkan Kibarul Ulama tidak bicara tentang Abdurrahman Adani, kalau Imam Abdurrahman Adani adalah hizbi? Nah, ini cukup orang yang bodoh. Ya betul juga ya, memangnya hanya Syekh Yahya yang tahu, Kibarul Ulama nggak tahu. Ini orang bodoh tertipu yang semacam ini. Padahal kaidah yang lain mengatakan apa? Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Mekah itu lebih tahu tentang apa? Tentang keadaan negerinya. Kibarul Ulama yang di Saudi boleh jadi tidak terlalu paham kejahatan Abdurrahman Adani di wilayah Lahaj. Gimana mereka tahu semuanya? Ini adalah sesuatu yang wajar. Jadi kaidah-kaidah ahlul hadis itu harus dipegang baik-baik agar kita tidak tertipu dengan syubhat-syubhat yang rendah macam itu. Walau kana fulanun ala dhalal lama sakatu an dhalalih, kata mereka. Seandainya si fulan itu memang di atas kesesatan, niscaya para ulama enggak akan mendiamkan itu. Iya kalau tahu, kalau tidak tahu, ini wajar. Wa hakadza yulabbisuna 'ala jahma. Seperti itulah mereka membuat kerancuan terhadap orang-orang yang bodoh dengan apa? Syubhat-syubhat yang rendahan macam tadi. Bal wa katsirin minal musaqqifin. Bahkan mereka telah berjaya membuat kerancuan terhadap banyak sekali dari orang-orang yang punya wawasan. Punya wawasan tapi apa? Ilmunya tidak dalam. Mungkin apa? Mereka baca 1-2 buku tapi tertipu dengan apa? Dengan syubhat-syubhat macam tadi. Karena tidak terlalu memahami tentang apa? Kaidah jarh wa ta'dil yang betul. Wa ghalibun nas la ya'rifuna qawaidash syariah. Sementara memang mayoritas manusia itu tidak mengetahui kaidah-kaidah syariah. Wala usulaha.
Mereka tidak tahu prinsip-prinsip syariat. Allati minha, yang mana diantaranya apa? Annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar min furudil kifayat. Bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk fardu kifayah. Enggak harus semua ulama harus bicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq atau Ahmad Suwayan atau Safar Hawali atau Ayat Al-Qarni dan seterusnya. Enggak harus semua bicara. Cukup apa? Bagi-bagi. Baik. Fa'idha qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sebagian ulama telah bicara, maka kewajiban tadi gugur dari apa? Ulama yang lain. Tidak disyaratkan semuanya harus bicara tentang apa? Tentang orang-orang yang sedang dibicarakan itu oleh sebagian ulama yang lain. Wa min asalibihim, termasuk metode mereka juga, metode para ahlul ahwa untuk meruntuhkan tahdzirat, intiza'ut tazkiyat min ba'dil ulama. Mereka berusaha mengambil tazkiyah dari sebagian ulama liunasin tudinuhum muallafatuhum wa mawaqifuhum wa nasyatuhum bil bu'di anil manhajis salafi. Untuk agar ulama tadi memberikan tazkiyah kepada sekelompok orang yang mana karya tulis mereka, sikap-sikap mereka, dan kegiatan-kegiatan mereka memvonis mereka sendiri, mereka itu jauh dari manhaj salafi. Jadi bukan kita yang dengan hawa nafsu kita menuduh mereka, tapi buku-buku mereka dan kegiatan mereka menunjukkan mereka memang bukan manhaj salafi. Tapi sebagian yang lain berusaha untuk mencarikan tazkiyah untuk orang-orang sesat tadi. Wa munabadzati ahli, dan memvonis mereka bahwasanya mereka itu justru bertentangan dengan para salafiyun. Wa muwalati khusumih, dan justru mereka itu loyalitas dan setia kepada lawan manhaj salaf. Wa umurin ukhra, dan perkara-perkara yang lain. Wa mu'dhamun nasi la ya'rifuna qawaidal jarhi wat ta'dil. Sementara kebanyakan manusia tidak mengetahui kaidah-kaidah jarh wa ta'dil. Wa annal jarhal mufassal maksudnya adalah mufassal, yaitu terperinci, muqaddamun ala ta'dil. Itu harus lebih diutamakan daripada pujian. Li'annal mu'addila yabni ala dhahir. Karena orang yang memuji, dia membangun di atas lahiriahnya saja. Wa ala husnidzon, membangun di atas baik sangka. Wal jariha yabni alal ilmi wal waqi. Sementara kritikus itu dia membangun di atas ilmu dan di atas kenyataan yang dia lihat. Lahirnya tampak orang ini hafalannya bagus, tapi ketika dia dakwah di suatu tempat ketahuan bahwasanya hafalannya terhadap hadis itu buruk. Maka seperti ini akan dikritik oleh para ulama jarh wa ta'dil. Ulama yang memuji mungkin tidak tahu kejadian di tempat yang lain. Kama huwa ma'lumun 'inda a'immatil jarh wa ta'dil. Sebagaimana ini telah diketahui oleh para imam jarh wa ta'dil. Yang perlu untuk kita betul-betul belajar mustalahul hadis. Karena ini termasuk senjata terkuat untuk ahlus sunnah di dalam memilah-milah dan juga menapis serta menyaring manhaj salaf dari yang bukan manhaj salaf. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.